Anda semua yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, terima kasih sudah klik video ini. Dan pada kesempatan kali ini saya membuat video ini karena saya merasa agak risih ketika berada di sebuah forum diskusi, di mana di situ ada mengemukakan pendapat, mengkritik, dan bahkan ada istilah menghakimi. Ada begitu banyak orang yang sentimen dengan hal-hal seperti ini. Dan saya merasa heran karena ada orang yang menyamakan antara mengkritik dengan menghakimi, sehingga terjadi sebuah ambigu yang besar di dalam sebuah forum diskusi tersebut. Dan saya membuat video ini dengan tujuan untuk menyadarkan orang-orang yang anti dengan pandangan, anti dengan kritikan, dan juga orang yang anti dengan istilah menghakimi. Dan saya berusaha berpikir apa yang melatar belakangi orang-orang, khususnya orang Kristen, sehingga merasa bahwa menghakimi itu adalah sebuah tindakan yang selalu negatif dan selalu bersifat tidak baik. Ini kata siapa ini? Orang tidak boleh menghakimi. Untuk itu, mari kita membuka di dalam Lukas pasal 6 ayat yang ke-37a. Janganlah kamu menghakimi. Dan memang ayat ini menjadi ayat yang sering digunakan oleh orang-orang, sehingga kata menghakimi ini hampir hilang di kalangan orang-orang Kristen sendiri, karena merasa bahwa menghakimi itu adalah suatu hal yang tidak baik. Dan justru ini merupakan sebuah penafsiran yang salah, sebuah pandangan yang salah tentang arti daripada menghakimi. Banyak orang salah dalam menafsirkan bagian ini. Mereka memakai bagian ini untuk melarang orang menghakimi, untuk melarang orang jangan menyalahkan orang lain, jangan mengecam orang lain. Bahkan yang paling ekstrim, mereka ada orang-orang yang melarang tidak boleh ada pengadilan dan menjadikan bagian ini sebagai dasar untuk melarang adanya pengadilan itu. Mengapa saya mengatakan ini merupakan sebuah penafsiran yang salah serta keliru? Karena ada beberapa hal. Pertama, baik di dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru, pengadilan itu bukan hanya diizinkan tetapi diharuskan. Mari kita melihat dalam Roma pasal 13 ayat 4b. Tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Yang kedua, Yesus sendiri mengecam dan mengutuk orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Kita dapat melihat ini di beberapa bagian kitab suci. Lukas pasal 11 ayat 42 sampai 44, Lukas pasal 20 ayat 45 sampai 47. Yang ketiga, Yohanes 7 ayat yang ke-24. Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Dengan kata-kata ini, Yesus sebenarnya mengizinkan kita untuk menghakimi, asalkan kita melakukannya secara adil dengan memperhatikan fakta-fakta secara menyeluruh. Dan yang keempat, adanya ayat-ayat seperti dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-21, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Dan dalam 1 Yohanes 4 ayat 1, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Kalau kita tidak boleh mengemukakan pandangan, tidak boleh mengecam suatu pandangan tentang seseorang, bagaimana kita mentaati perintah seperti ini? Jadi bertentangan dengan orang zaman sekarang ini yang menganggap bahwa kita tidak boleh menghakimi. Jadi ini merupakan sebuah tafsiran yang salah serta keliru. Kalau kita mau belajar daripada penafsir-penafsir yang ada pada umumnya, hampir semua penafsir menafsirkan bahwa kita harus menghakimi. Jadi untuk orang-orang yang menolak pandangan, menolak kritikan, menolak masukan, menolak yang istilah menghakimi, saya rasa mereka menggunakan
atau memakai ayat kitab suci secara salah. Tetapi namun baik akal maupun hati nurani kita sudah dikotori oleh dosa. Untuk itu tidak dapat menjadi patokan di mana kita menilai atau menghakimi sesuatu. Tetapi kita harus menilai dan menghakimi sesuatu harus berdasarkan kitab suci. Terima kasih sudah menonton video saya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.